Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazar Aunur Rasyid dengan NIM 242012110006 dari kelas HKI B semester 3. Berikut adalah jawaban saya UTS Qawaid Fiqhiyah di semester 3 ini. Yang pertama, nomor 1, definisi usul fikih. Secara bahasa, usul berarti dasar atau pokok dan fikih itu berarti pemahaman yang mendalam. Dan secara istilah, usul fikih adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah, menggali dan menetapkan hukum syar'i dari dalil-dalil yang terperinci seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Contohnya itu penetapan hukum rokok melalui qiyas dengan khamr, karena sama-sama itu memiliki sifat membahayakan. Dan yang kedua itu ada definisi fikih. Secara bahasa, fikih berarti memahami sesuatu dengan mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i amaliyah, yaitu hukum praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci melalui ijtihad. Contohnya, hukumnya wajib sholat 5 waktu dan haramnya jual beli yang mengandung riba. Dan soal nomor 3, ada definisi qawaid fiqhiyah. Secara bahasa, qawaid itu berarti kaidah-kaidah umum dan fiqhiyah berarti yang berkaitan dengan fikih. Secara istilah, qawaid fiqhiyah adalah prinsip umum dalam hukum Islam yang mencakup banyak cabang hukum fikih dan digunakan untuk memudahkan memahami serta menetapkan hukum berbagai masalah. Contohnya, yang pertama itu kaidah al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara tergantung pada niat atau tujuannya. Dan nomor 4, perbedaan antara usul fikih dan qawaid fiqhiyah. Nah, yang pertama, usul fikih itu membahas metode dan sumber hukum seperti qiyas dan ijma. Fikih membahas hukum praktis seperti wajib, haram, dan makruh. Sedangkan qawaid fiqhiyah itu membahas prinsip-prinsip umum yang menjadi pegangan dalam berbagai hukum fikih. Contohnya, yang usul fikih, qiyas terhadap khamr, fikih hukum wajibnya sholat. Yang qawaid fiqhiyah, kaidah al-masyaqqah tajlibu at-tasyir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang nomor 5, penjelasan 5 kaidah fiqhiyah. Al-amaru bimaqasidiha, yang berarti segala urusan tergantung pada tujuannya. Definisi setiap amal atau perbuatan seseorang itu tergantung pada niatnya. Dan dasar hukum hadis Nabi Muhammad SAW, innama a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Keterkaitan menunjukkan pentingnya niat dalam setiap amal ibadah maupun muamalah. Contoh dalam hukum keluarga Islam, talak yang diucapkan karena bercanda itu tidak sah, karena tidak ada niat sungguh-sungguh untuk menceraikan istri tersebut. Yang kedua, B, al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan tidak hilang karena keraguan. Definisi sesuatu yang sudah diyakini tidak dapat batal hanya karena keraguan. Dasar hukum Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan hadis tentang orang yang ragu jumlah rakaat sholat, maka ia kembali pada yang yakin. Keterkaitan dengan hal tersebut, Islam menegaskan prinsip kepastian, tidak boleh hukum hanya berdasarkan keraguan. Dalam keluarga Islam, jika seseorang ragu apakah talaknya sudah jatuh atau belum, maka hukum asalnya itu belum jatuh ya, karena masih ragu. Yang C, al-masyiqatu tajlibu taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Definisi, bila terjadi kesulitan dalam menjalankan syariat.
Maka Islam memberikan keringanan. Dasar hukum Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yang berarti Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan. Keterkaitan tersebut, prinsip ini menjadi dasar adanya rukhsah atau keringanan dalam beragama. Contoh dalam hukum keluarga Islam, seseorang suami yang tidak mampu membayar mahar secara langsung boleh menundanya sampai mampu, begitu. Yang D, ad-darur yazal, kemudaratan harus dihilangkan. Definisinya, semua bahaya atau kerugian harus dihapus dan tidak boleh dibiarkan, begitu ya. Dasar hukum hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la dorara wa la dihirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Keterkaitannya itu, prinsip ini menjaga manusia dari kedoliman dan kerusakan. Contohnya dalam hukum keluarga Islam, istri itu boleh menuntut cerai jika suaminya terus-menerus menyakitinya secara fisik dan batinnya. Yang kelima, al-adatu muhakamah, kebiasaan dapat dijadikan hukum. Definisi, kebiasaan yang berlaku di masyarakat bisa dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Dasar hukumnya itu ada di Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Ambillah ma'ruf jauhi yang jahil. Keterkaitan Islam mengakui adat dan kebiasaan baik sebagai bagian dari hukum yang hidup. Contohnya tadi ada di Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Penentuan mahar berdasarkan adat daerah, seperti pemberian perhiasan emas, itu dianggap sah karena sesuai kebiasaan yang baik. Demikianlah jawaban yang saya sepengetahuan dari UTS Kuwait Fikih dengan saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mendapatkan nilai yang baik dari Bapak dosen. Sekian akhiri, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.